Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Andika Kurniawan dengan 3 digit NIM akhir 024 kelas PTI 2023A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis dan optimasi trafik jaringan komputer sekaligus untuk praktek dan penerapannya dalam aplikasi Cisco yang sudah disediakan studi kasusnya dalam penugasan berikut. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar trafik jaringan. Untuk konsep dasar trafik jaringan sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, trafik jaringan, aliran data antara perangkat. Yang kedua, jenis trafiknya, unicast, broadcast, multicast. Yang ketiga ada karakteristik, yaitu bandwidth, latency, jitter, packet loss. Selanjutnya teknik dan tools analisis trafik jaringan. Yang pertama, teknik analisisnya yaitu monitoring real-time, packet sniffing, traffic shaping analysis. Yang kedua, untuk toolsnya tersendiri yaitu Wireshark untuk analisis paket data, SolarWinds untuk monitoring enterprise, PRTG ada monitoring untuk bandwidth, Cisco Packet Tracer yang terakhir, simulasi edukatif. Selanjutnya untuk optimasi trafik dengan teknik modern. Yang pertama untuk VLAN, memisahkan traffic untuk efisiensi dan keamanan. Yang kedua routing dinamis, yaitu OSPF atau EIGRP. Yang kita praktekkan nanti ada OSPF. Di sini untuk jalur tercepat otomatis. Yang ketiga ada QoS untuk prioritaskan trafik penting. VoIP video. Yang keempat load balancing, baik untuk membagi beban traffic. Yang kelima ada SDN untuk manajemen traffic otomatis yang berbasis software. Nah, untuk studi kasus ini nanti kita diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah jaringan komputer menggunakan Cisco yang menerapkan segmentasi menggunakan VLAN dan optimasi trafik jaringan menggunakan routing dinamis berbasis OSPF. Selain itu, kita juga diminta untuk melakukan analisis performa jaringan sebelum dan sesudah optimasi menggunakan fitur simulasi trafik yang tersedia. Nah, apa itu OSPF? OSPF adalah Open Shortest Path First, adalah salah satu protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan komputer agar router bisa saling bertukar informasi rute secara otomatis. Nah, dengan SPF ini nanti router akan secara otomatis mengenali jaringan lain yang terhubung. Yang kedua, memilih jalur cepat atau shortest path berdasarkan biaya atau cost. Yang ketiga, beradaptasi jika ada perubahan, misalnya kabel putus dan mencari jalur baru. Kesimpulannya yaitu trafik jaringan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan performa sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis trafik diperlukan untuk mengidentifikasi potensi bottleneck atau hambatan yang dapat mengganggu aliran data dengan melakukan optimasi terhadap trafik jaringan. Efisiensi dan stabilitas jaringan dapat ditingkatkan secara signifikan. Beberapa rekomendasi untuk mencapai optimasi ini antara lain dengan menerapkan segmentasi jaringan menggunakan VLAN, menggunakan routing dinamis seperti OSPF, menerapkan quality of service, serta memanfaatkan berbagai tools analisis jaringan untuk pemantauan dan evaluasi performa secara berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus pada penugasan. Dan di sini untuk instruksinya yaitu 3 switch, 2 router, 4 PC, dan VLAN 10 menggunakan IP dari range 10 sampai 100, VLAN 20 menggunakan 110 sampai 200. Dan di sini menggunakan implementasi
routing dinamis OFPF, saya menggunakan router on ASTIC. Kita langsung masuk saja ke topologinya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah merancang topologinya, dan ini 3 switch. Yang pertama di sini kita akan mengkonfigurasi router 0-nya terlebih dahulu. Nah, di sini nanti untuk OSPF-nya belum saya terapkan. Kita nyalakan untuk yang 0/0. Exit. Lalu kita masuk ke sub interface VLAN 10. Kita encapsulation.1G untuk VLAN 10. Kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini saya menggunakan 90 karena bulan lahir saya 9, tapi untuk persyaratannya harus 2 angka, jadi saya tambahkan 0 di belakangnya. Subnetnya 255 atau 124. Selanjutnya ke sub interface VLAN 20. Kita encapsulation. Selanjutnya kita masukkan untuk IP address-nya 92.168. Untuk yang VLAN 20 menggunakan 91 agar berbeda, tidak bertabrakan. Subnetnya juga sama 255.0. Kita exit. Selanjutnya kita masuk ke untuk interface router 1. Kita masuk ke interface 0/1-nya yang tersambung dari router 0 ke router 1 ini. Kita masukkan IP address-nya 192.168.9.1 ini untuk yang routernya. Kita nyalakan no shutdown, exit. Selanjutnya kita konfigurasi untuk DHCP VLAN 10 dan 20. Pertama ini ke VLAN 10 terlebih dahulu. Karena ini menggunakan range dari 10 sampai 100, saya tambahkan IP 192.168.90.9 IP DHCP pool VLAN 10. Kita masukkan network 92.168.90.0.
Untuk default routernya kita exit, selanjutnya masuk ke VLAN 20. Ini menggunakan 91.1 karena range 110 sampai 200. Ini kita masukkan 192.168.91 sampai 109. IP kita IP DHCP pool untuk VLAN 20. Selanjutnya kita masukkan networknya 192.168.91.0, subnetnya /24 atau 255. Kita masukkan default routernya 192.168.91.1. Kita exit. Nah, ini nanti untuk OSPF-nya belum ya, ini simulasi untuk yang belum OSPF. Kita read memory. Selanjutnya kita ke router 1. Kita nyalakan untuk 0/0 dan kita masukkan IP address-nya 92.9.2. Exit. Kita nyalakan juga untuk yang 0/1. Nah, ini untuk OSPF-nya juga belum saya masukkan. Kita masuk ke Sysmol. Kita buat VLAN 10 namanya IT. Kita exit. Selanjutnya VLAN 20 yang keuangan. Kita masuk ke interface-nya untuk menyalakan port. Kita ubah portnya ke mode trunk dari port VA0/1 sampai port 4. Oke. Kita exit. Selanjutnya untuk switch 1 di VLAN 10.
Kita buat VLAN 10. Oh maaf, salah. VLAN 10 IP exit. Kita masuk ke interface 0/1. Kita switch ke mode terang. Selanjutnya ke interface 0/2 sampai 6. Ini sebetulnya sampai 5 saja, tapi biar nanti kalau ada tambahan PC bisa digunakan lagi, jadi saya lebihkan. Kita switch ke mode akses. Selanjutnya kita switch akses VLAN 10. Exit. Oke. Selanjutnya untuk yang VLAN 20, kita buat dulu untuk nama VLAN-nya VLAN 20, lambang keuangan. Exit, kita masuk ke interface 0/1. Untuk yang terhubung ke switch tengah, ini kita switch ke mode terang. Kita exit, selanjutnya masuk ke sama kayak tadi interface 2/6. Kita switch ke mode akses dan kita akses VLAN 20. Exit. Nah, setelah selesai ini kita coba uji koneksi apakah bisa. Yang pertama antar PC dalam satu VLAN dan successful. Selanjutnya kita coba untuk antar VLAN. Nah, ini violet ya. Coba kita coba lagi apakah masih violet. Nah, ini violet. Selanjutnya dari router. Nah, ini juga violet. Sebelum kita masukkan untuk OSPF-nya. Selanjutnya kita masukkan untuk OSPF-nya. Kita masuk ke router 0. Kita buat router OSPF 1. Oh, salah. Router OSPF 1. Nah, kita masukkan networknya 192.168.90.0. Selanjutnya 91. Selanjutnya 9. Kita exit. Kita masuk ke router 1. Router. Oh, kita konfigurasi ini. Router OSPF 1. Kita masukkan networknya 192.168.9.0.
Selanjutnya 92 kita exit. Dan ini untuk DHCP-nya sudah tampil ya. Tadi juga lupa belum saya lihat. Ini sebelum di OSPF pun juga sudah berhasil, cuman nggak bisa koneksi ke antar VLAN. Nah, kita coba lagi. Nah, ini sudah bisa ya, successful. Kita ke simulasi. Seharusnya ke rotor dulu. Oh ya, benar. Oke, selanjutnya untuk antar rotor ini juga sukses. Dari rotor ke PC, sukses. Ini PC VLAN 20, sukses. Ke PC satu VLAN sudah pasti berhasil ya. Ya, successful. Yang VLAN 20. Oke, successful. Ini jadi sudah bisa semua ya. Cukup sekian dari materi dan untuk demonstrasi di Cisco yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.